Halo Sobat Altiva, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan tanda kurung siku. Melanjutkan yang kemarin ya teman-teman, kita kemarin bahas terkait dengan tanda kurung. Nah sekarang kita akan ngebahas terkait dengan tanda kurung siku. Nah jadi tanda kurung siku itu yang bentuknya seperti apa? Jadi tanda kurung siku itu yang bentuknya dia lebih tegap ya teman-teman ya, tegak lurus gitu dibandingkan dengan tanda kurung yang lebih cembung. Nah ini yang teman-teman harus bisa perbedakan ya. Nah, kita masuk ke dalam penggunaan tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku itu digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain ya. Jadi kesalahan dan juga kekurangan. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman di sini itu ada bentuk perbaikan. Jadi lebih baik kata dengannya itu bisa dihilangkan saja. Jadi cukup sesuai kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Jadi ini dihilangkan. Nah, contoh yang kedua, Sang Sapurda mendengar bunyi gemerisik. Nah, kata mendengar ini ada huruf D yang diberikan tanda kurung siku. Nah, di sini adalah perbaikan ya teman-teman ya, atau pembetulan. Jadi mungkin di sebelumnya katanya itu ditulis dengan mendengar. Nah, seperti ini kan salah. Nah, makanya diberikan pembetulan yakni dengan memberikan huruf D. Seperti itu ya. Oke, aturan yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kita lihat kalimatnya ya. Persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 20 sampai 45. Perlu dibentangkan di sini. Nah, kita lihat teman-teman, kalimatnya itu sudah ada tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini dia itu untuk mengapit keterangan atau penjelasan gitu kan. Makanya ketika kita mau memberikan penjelasan lebih lagi atau lebih spesifik, kita bisa menggunakan tanda kurung siku. Nah, catatannya teman-teman, ketika tanda kurung siku itu akan digunakan untuk mengapit keterangan setelah tanda kurung itu sudah digunakan di awalnya. Seperti itu ya, itu yang membedakannya. Jadi tanda kurung dulu, habis itu baru ketika mau mengapit keterangan lebih lanjut pakai tanda kurung siku, baru pakai tanda kurung ya. Gitu untuk penutupnya si penjelasan atau keterangan tadi. Oke? Nah, kita akan lanjut teman-teman seperti biasa, kita akan masuk ke dalam latihan soal. Silakan teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya, lalu difikirkan nih, ini bentuk kesalahannya apa dan pembetulannya seperti apa. Oke, kalau udah mari kita jawab ya. Lokakarya workshop itu diadakan di Manado. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, ini bentuknya salah ya penggunaan penulisan kata workshopnya itu seharusnya dimiringkan. Terlebih teman-teman ada kesalahan lagi nih, penggunaan tanda kurung sikunya itu tidak tepat. Seharusnya itu menggunakan tanda kurung. Kenapa? Karena tanda kurung itu digunakan untuk mengapit ya padanan kata asing. Karena lokakarya itu kata dalam kata asing ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah workshop. Seharusnya makanya tanda kurung. Oke, di kalimat yang kedua nih. Keterangan itu, lihat bagan 1, menunjukkan arus perkembangan daya beli masyarakat. Nah, kita lihat di sini teman-teman, lihat bagan 1. Nah, ini kan ada berupa keterangan ya. Keterangan yang dia itu bukan bagian utama kalimat. Nah, ini seharusnya bukan menggunakan tanda kurung siku, melainkan seharusnya menggunakan tanda kurung ya teman-teman ya. Jadi menggunakan tanda kurung di lihat bagian satunya. Di kalimat ketiga, aku minta maaf atas kesalahpahaman kemarin. Nah, ada huruf P pada kata kesalahpahaman. Di sini betul teman-teman ya, penggunaan tanda kurung sikunya sudah tepat sekali. Jadi P-nya itu adalah bentuk perbaikan ya dari mungkin kesalahannya sebelumnya pakai kata kesalahpahaman mungkin kan. Nah, ini yang harus dibetulkan. Oke, di kalimat yang keempat, menurut dosen hal tersebut penjelasan tentang kalimat yang efektif. Lihat halaman 40 sampai 43. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya teman-teman ya. Ini salah. Seharusnya dia ketika untuk merincikan keterangan yang sebelumnya sudah menggunakan tanda kurung, dia mau memberikan tanda kurung lagi atau ada hal yang mau dispesifikin lagi, seharusnya menggunakan tanda kurung siku ya, bukan menggunakan tanda kurung lagi nih. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat itu perbaikannya seperti itu. Oke, jadi yang benar cuma kalimat 3. Nah, segitu dulu video kali ini. See you di next video.